Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dewi Soraya, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Negeri 7 Simpang Katis. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Juanda Ramadika. Beliau adalah guru di SD Negeri Simpang Katis, yaitu mengajar di kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat, Pak ya. Nah, di sini kita akan melakukan percakapan praobservasi, Pak ya. Nah, dalam percakapan praobservasi ini nantinya saya akan mengadakan kegiatan supervisi, Pak, nantinya di kelas. Nah, tujuan mengadakan supervisi itu, Pak, sebenarnya itu untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana nantinya Bapak akan melakukan kegiatan observasi di kelas. Nah, di sini, Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama itu, Pak, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai untuk rancangan pembelajaran Bapak nantinya di kelas? Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama saya nanti akan mengajar mata pelajaran seni rupa. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, siswa itu dapat mengenal unsur dan prinsip seni rupa di lingkungan sekitar. Ya, berarti tujuan pembelajarannya itu Bapak mengenal ya, Pak ya, mengenal unsur seni rupa yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, untuk area pengembangannya, Pak, apa? Untuk area pengembangannya ingin Bapak kembangkan untuk kegiatan observasi nantinya. Nah, nanti area pengembangannya itu ada dua. Yang pertama pengetahuan, ya, yang kedua keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya itu adalah siswa dapat mengenal minimal 3 unsur seni rupa di lingkungan sekitar. Kemudian untuk keterampilannya, siswa itu dapat menggambar ritme pada objek yang mereka gambar. Iya, berarti untuk area pengembangannya itu ada dua, Pak ya. Ya. Yang pertama itu pengetahuannya dan yang kedua itu keterampilannya. Di mana pengetahuannya itu yang ingin Bapak kembangkan itu adalah mengenal unsur seni rupa yang ada di lingkungan sekitarnya. Untuk keterampilannya itu menggambar, Pak ya. Anak-anak itu lebih ke ritmenya, berarti ya, menggambar unsur seni rupa yaitu ritmenya. Nah, baik, Pak. Untuk modelnya, Pak, bagaimana, Pak? Modelnya atau strategi yang Bapak gunakan ataupun medianya, Pak? Nah, jadi untuk strategi pembelajarannya itu saya menggunakan pembelajaran yang diferensiasi. Nah, jadi siswa itu dibagi kelompoknya berdasarkan minat dan bakat serta pengetahuan keterampilannya. Nah, untuk media yang digunakan itu PPT atau PowerPoint, dan untuk metodenya nanti diskusi kelompok, tanya jawab, dan LDK ini. Oh iya, berarti untuk strategi pembelajaran yang Bapak gunakan itu yaitu diferensiasi, Pak ya. Dimana diferensiasi itu Bapak mengelompokkan siswanya itu berdasarkan kebutuhan dan minat siswanya. Nah, untuk media yang Bapak gunakan itu berupa PPT atau PowerPoint. Nah, untuk yang satunya model pembelajarannya berarti diskusi kelompok ya, Pak ya. Oke, baik, Pak. Nah, kira-kira kapan, Pak, Bapak akan melakukannya, Pak? Untuk pelajaran seni rupa itu saya di hari Selasa, tanggal 6, tanggal 6 ini. Insya Allah bisa, tanggal 6 Agustus, Pak ya? Iya, jam pertama. Iya, berarti di tanggal 6 Agustus nantinya di jam pertama saya akan melakukan observasi, Pak ya, di kelas Bapak. Dan saya juga akan mencatat nantinya, Pak, hal-hal penting apa yang terjadi di dalam kelas itu sebagai bahan refleksi kita bersama nantinya, Pak ya. Nah, baik, Pak, kesimpulan apa, Pak, yang Bapak dapatkan pada percakapan kita pada hari ini, Pak? Nah, tentunya saya mendapat gambaran yang dimana untuk pembelajaran yang akan datang, metode yang digunakan, strategi pembelajarannya, saya rasa itu. Oh iya, berarti dari percakapan observasi ini Bapak mendapatkan gambaran, Pak ya. Gambarannya misalnya apa metodenya yang Bapak gunakan, media pembelajarannya, strateginya. Oke, baik, Pak. Nanti di akhir kita ada percakapan pasca observasi, Pak ya. Nah, nantinya itu akan ditemani oleh pengajar praktik saya, Bapak Fajri. Baik, Pak, untuk percakapan praobservasi kita hari ini mungkin cukup sampai di sini, Pak ya. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan ya. Terima kasih, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, yes. Oke, jadi hari ini seperti biasa sebelum kita mulai, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Angkat tangannya ya, yang Bapak panggil namanya. Abrar. Hadir.
Adam Kusuma, Hadir. Adrin, Hadir. Abdahir, Hadir. Arina Wigna, Hadir. Azwa Azil Fadila. Sudah masuk? Ada yang tahu? Mana? Oke. Darin Alia, Hadir. Ibra Rahma, Hadir. Lailatul, Masuk. terus juga. Ada yang tahu mana tempatnya? Sakit ya? Ayo, Hadir. Melani, Hadir. Muhammad Yahya, Hadir. Muhammad Said, Hadir. Mutia Humaira. Hadir. Jadi, bapaknya silakan isi doa. Siap berdoa. Siap. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke anak-anak, jadi seperti biasa, sesuai dengan apa yang telah kita tulis kemarin, diskusi kemarin, kita ada kesepakatan kan? Kalau sudah di dalam kelas, apa yang kita lakukan? Nanti kalau belum menjelaskan, harus apa yang dilakukan? Dengan ada yang pernah main. Nah, hari ini kita akan melakukan suatu pembelajaran. Apakah kalian pernah sebelumnya melihat pagar rumah? Sudah belum? Nah, bagaimana bentuknya pagar rumah itu? Atasnya persegi, nah, samping bawahnya kok? Rata. Nah, jadi dalam seni rupa itu nanti kita akan belajar yang namanya grid. Nah, seperti yang kita kalian sebutkan tadi. Nah, pagar rumah tadi kalau kalian lihat bentuknya sama tidak? Sama tidak? Nah, itu namanya ritme. Atau dalam pelajaran seni rupa itu adalah unsur seni dan prinsip seni. Oke, nah jadi hari ini kita akan belajar tentang unsur dan prinsip seni. Oke, coba buka bukunya di bab pertama. Halaman berapa anak-anak? Halaman berapa? Halaman? Jadi tujuan pembelajaran kita pada bab ini ialah mengenal unsur seni yang ada di lingkungan sekitar kita. Sudah kalian sebutkan tadi, seperti gambar pagar, gambar rumah, itu ada unsur seninya. Kemudian tujuan yang kedua adalah menggambar ritme pada prinsip seni pada objek dan kalian gambar. Nah, itu adalah dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Unit 1 bab 1 mengenal unsur dan prinsip seni rupa pada objek sekitar kita. Oke. Kelihatan ya di atas ya? Jelas? Oke. Jadi mengenal unsur dan prinsip seni rupa pada objek di sekitar kita. Nah, jadi keindahan suatu objek di sekitar kita tak terlepas dari adanya unsur dan prinsip
seni rupa yang mendukung keindahannya. Seperti kalau kita mau menggambar sebuah bangga rumah tadi, itu tentunya ada unsur-unsurnya. Jadi, ada yang sudah tahu apa saja unsur seni itu? Ada? Ada? Nah, jadi yang pertama unsurnya adalah titik ya. Dapat dilihat pada slide di atas, itu unsur yang pertama adalah titik. Kemudian itu ada garis. Kemudian ada bidang. Kemudian ada ruang. Warna. Kemudian ada gelap. Kemudian yang terakhir itu ada tekstur. Jadi ada berapa unsur seni anak-anak? Ada 8. Ini merupakan unsur seni. Kemudian kita lanjut ke prinsip seni. Nah, jadi prinsip seni itu terdiri atas yang pertama itu ada kesatuan, atau bahasa Inggrisnya adalah unity. Artinya semua unsur terdapat dalam suatu karya seni rupa saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri sehingga menghasilkan komposisi yang indah, serasi dan menarik. Kemudian yang kedua itu ada keseimbangan. Nah, keseimbangan merupakan sebuah karya seni harus seimbang dan stabil. Apabila tidak terdapat keseimbangan pada karya seni rupa, karya seni tersebut tidak bisa dinikmati dan mengganggu kenyamanan ketika melihatnya. Kemudian yang ketiga itu ada ritme atau irama. Nah, ini merupakan pengulangan suatu atau lebih unsur secara teratur dan terus menerus sehingga mempunyai kesan bergerak. Yang berikutnya adalah komposisi. Nah, komposisi ini artinya unsur seni rupa sehingga menghasilkan karya yang teratur. Jadi, ketika suatu komposisi seni rupa tepat, maka akan menghasilkan karya seni yang baik sehingga dapat memunculkan sebuah ekspresi. Baik itu ekspresinya nanti senang, sedih, maupun gembira. Kemudian untuk selanjutnya itu ada proporsi. Nah, jadi proporsi ini adalah kita harus tahu kalau dekatnya jauh kelihatannya kecil, kalau dekat budaya kita lihat itu harus kelihatan besar. Nah, itu namanya proporsi. Besar kecilnya itu harus kita perhatikan. Nah, kemudian ada gradasi. Nah, gradasi ini adalah peralihan warna menjadi lebih terang atau menjadi lebih gelap. Nah, itu bisa dilihat gambar gradasi. Nah, kalau dia diawali dengan terang, maka akhirnya gelap. Jadi ada beberapa warna yang digabungkan, mulai dari muda sampai warna tua. Kemudian selanjutnya ada keselarasan atau harmoni. Nah, jadi keselarasan berguna untuk menyatukan unsur yang ada di dalam seni rupa dari berbagai bentuk benda. Keselarasan bisa dimunculkan dengan cara mengatur warna, pencahayaan, kemudian bentuk dengan rapi atau tidak terlalu mencolok satu sama lain. Nah, kemudian itu ada kontras. Nah, jadi kontras ini lebih mengacu pada ketidakselarasan. Pada prinsip kontras memberikan kesan bahwa terdapat dua unsur yang berlawanan satu sama lain. Nanti inilah menjadi pembeda kita. Kalau kita ingin menggambar gambar satu dengan gambar yang lain. Oke. Nah, jadi adalah jadi kita sudah mengetahui unsur dan prinsip dari seni rupa. Sekarang di sini ada sebuah gambar. Nah, jadi pada gambar ini terdapat beberapa unsur seni rupa. Nah, apa saja? Ada titik, ada garis, kemudian ada bidang gelap terangnya. Yang depannya gelap ya, yang depannya terang ya. Kemudian di atasnya ada sisi itu merupakan bidang terang. Kemudian masih ada yang lain. Selain unsur tersebut juga terdapat pengulangan unsur secara terus menerus dengan teratur. Apa namanya tadi? Ritme. Apanya yang diulang itu ada? Nah, tiangnya ya, sama semua tidak kelihatannya. Yang diulang-ulang tiangnya itu merupakan ritme. Oke.
Oke, nah ini adalah selain dari gambar yang tadi, kalian dapat melihat ada gambar 1 dan gambar 2. Oke, siapa yang berani menyebutkan unsur apa saja yang ada di gambar 1? Ada yang berani? Kalau ada yang berani silakan maju. Ayo, jangan malu-malu. Jangan malu-malu, yuk. Harus berani. Ada? Tinggal menyebutkan saja unsurnya, unsur dan prinsipnya. Ayo, ada? Kalau tidak ada, Bapak tunjuk. Ada tidak? Jadi pada dua gambar ini ada unsur seni dan prinsip seni. Nah, kira-kira ada yang berani tidak yang menyebutkan pada gambar pertama itu unsur seninya apa saja? Ada tidak? Oke, coba Zafran. Apa saja Zafran? Kita maju dulu Zafran. Lihat dulu gambar yang dekat. Ayo maju. Ya, ada apa saja? Ada titik, garis, bentuk, gelap terang, Ya, gelap terangnya ada ya, Tina. Apa lagi? warna. Ya, warna. Kalau prinsipnya ada tidak? Apalagi? Tadi kan banyak prinsipnya. Kalau proporsi ada tidak? Besar kecilnya yang mana? Besar kecilnya? Ya, tanamannya yang ke depan itu lebih apa? Yang belakangnya kelihatan lebih? Depannya lebih? Ya, belakangnya? Ya, itu namanya proporsi. Oke, tepuk tangan untuk Zafran. Sekarang gambar yang kedua. Ada yang mau? Mana yang cewek? Tadi yang cowok, sekarang dengar. Coba Melani. Gambar yang kedua. Unsurnya dulu. Ya, ini gambar yang kedua. Ada apa? Unsurnya. Itu prinsip. Unsurnya dulu. Ya, ada warna. Kemudian ada apa? Ya, bentuk. Kemudian? Hah? Ritme apa ritmenya? Prinsipnya? Ayo, gambar apa? Ya, lantainya. Ada lagi? Apa? Ya, gelap terang. Oke, ada lagi apa nih? Ya, oke. Benar ya, kita menyanyi ya. Itu ada ritme, ada garis, ada titik, ada ruang, dan warna. Tepuk tangan untuk Melani. Oke, jadi sampai sini sudah paham belum anak-anak? Ya. Nah, ini contoh yang terakhir. Ini ada apa kira-kira gambar? Gambar apa? Prinsipnya apa itu? Ritme, warna, unsurnya banyak ya? Ya, gelap, nah. Oke, ada yang bertanya seperti ini? Sebelum nanti kita ke tugas kelompok, ada? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, oke kemarin kita sudah bagi kelompok ya? Sudah. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2 ya, 3 dan 4. Nah, sekarang kita ada tugas. Tapi nanti untuk tugas yang pertama itu untuk kelompok 2, 3 dan 4. Kelompok satunya tunggu ya. Oke, paham? Oke. Ini adalah tugasnya. Kita membuat pagar. Oke, silakan diperhatikan dulu. Nah, ini langkah-langkahnya. Oke, perhatikan dulu ya cara menggambarnya. Nah, pertama tadi yang harus kalian lakukan adalah membuat pagarnya dulu. Buat sketsanya dulu, baru nanti diwarnai dengan menggunakan crayon. Nah, ini juga ada gradasinya. Jadi gelap, jadi terang gelap warnanya itu.
Kemudian nanti kan padukan juga 3 warna. Gelap, terang, agak gelap kan? Gelap nanti yang warna ini. Oke anak-anak, sudah selesai semua belum? Sudah? Sudah belum? Oke, jadi nanti silakan presentasi hasilnya. Sebelum itu katanya dulu, adakah yang sudah selesai dan mau maju ke perwakilan kelompoknya? Ada? Ada? Oke, sampai ngomong dulu di tangan. Sudah siap ngomong ini? Sudah belum? Oke, silakan maju ya. Oke, nanti untuk kelompok lain silakan untuk bertanya. Gak apa-apa, nanti kita jawab bersama kalau kelompoknya tidak bisa jawab. Oke, silakan Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1. Apa namanya tadi? Kelompok agama. Ya. Silakan. Silakan presentasikan apa yang telah kamu gambar, ada unsur apa saja dan prinsip apa saja untuk seni rupanya. Silakan. Di grup teman saya di sini ada unsur titik, garis, warna, bidang, ruang. Nah, itu adalah unsurnya. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Anda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yaitu unsur seni rupa. Di sini ada unsur seni rupa yaitu titik, garis, bidang, ruang, bentuk, warna. Dan untuk prinsipnya ada ritme, gradasi warna, proporsi, itu kan dari kelompok kami. Nanya. Apakah di sini ada yang bertanya tentang hasil diskusi kelompok kami? ya, ada yang bertanya? Saya. Oke, silakan. Adam. Apa ya? Apa nama unsur di pohon itu? Pohon yang mana? Ada 3 pohon itu. Orang. Yang ada orangnya itu ya? Di depannya. Sampingnya. Nah, itu. Oke, itu ada unsur apa saja kata si Adam? Ada unsur warna, Ya. titik, garis, bidang, dan ruang. Ada, yaitu warna hijau dan sekolahnya warna coklat. Nah, ada ya? Sudah jelas Adam? Sudah. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, tidak ya? Oke, kalau tidak silakan di. Oke, kalau tidak ada silakan ditutup makanya. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak, kami bertanya sebentar. Oke, ini ada lembaran kerja siswa. Silakan untuk dikerjakan ya. Oke. Ya, jadi dalam pekerjaannya ada kesulitan tidak anak-anak? Bisa semua ya? Sudah selesai? Sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Ya, ini. Oke, coba semuanya, dengarkan Bapak dulu. Oke, tutup mulut. Oke, kalau sudah, ada lagi mana? Oke, nah jadi kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran bab 1 yaitu tentang mengenal unsur seni dan prinsip seni di lingkungan sekitar. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, unsur seni itu ada berapa anak tadi? Ada 8. Prinsipnya ada berapa? Ada? Ada berapa? Ya, ada 8 juga tadi prinsipnya. Nah, jadi kalau
kita menggambar itu harus tahu unsur dan prinsip seni rupa. Biar kita nanti gambarnya terlihat indah dan sesuai dengan ekspresi yang ingin kita gambar. Oke, mungkin sekian pembelajaran hari ini. Bapak Giri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk kelas. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang mengenal unsur dan prinsip seni rupa di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi pembelajaran hari ini adalah yang pertama, unsur seni rupa ada berapa anak-anak? 8. Kemudian prinsipnya ada berapa? Oke. Biar lebih paham lagi, Bapak akan menunjukkan kalian. Lalu salah satu yang coba Mutia apa? Sebutkan satu saja unsur seni yang telah kita pelajari tadi. Ya, titik. Titik. Oke, satu lagi. Ya, Bapak tahu kalian lebih mau titik. Coba Abdahir, apa prinsipnya? Sebutkan satu saja. Coba. Prinsip. Yang kalian gambar berulang-ulang tadi. Hah? Apa? Satuan. Kan, ayo coba. Nah, jadi apa? Ya, ritme itu adalah prinsipnya. Ada proporsi. Ada apa lagi selain proporsi? Ya, ada gradasi. Oke, jadi bagaimana perasaannya pelajaran hari ini? Oke. Senang ya? Oke, kalau senang harus lebih giat lagi belajarnya nanti. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang membuat karya seni makrame sederhana. Jadi sebelum kita belajar nanti, Bapak harap kalian membaca materinya lebih dulu ya di rumah. Oke. Oke, jadi sekian pelajaran hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Dewi Soraya, saya guru penggerak dari angkatan 10 SD Negeri 7 Simpang Kartis. Di sini juga saya bersama Bapak Juanda Ramadika. Beliau adalah guru di kelas 5 yang sudah diobservasi, dan di samping saya juga ada Bapak Fajri. Bapak Fajri adalah guru PP saya, pengajar praktik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, bagaimana Pak kabarnya, Pak? Sehat? Ya, Pak. Baik, Pak. Kita sudah melaksanakan observasi di kelas, Pak ya. Nah, di sini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi, Pak. Nah, pasca observasi ini saya ada beberapa pertanyaan ya untuk Bapak. Yang pertama itu, bagaimana perasaan Bapak ketika melakukan observasi di kelas, Pak? Ya, alhamdulillah, perasaan saya sangat baik. Ya, baik, Pak ya. Nah, bagaimana Pak area pengembangan yang sudah Bapak lakukan di kelas, Pak? Sebenarnya saya menggunakan dua, yaitu pertama pengetahuan, kedua keterampilan. Iya. Dan juga saya sedang membuat perangkat ajar. Yang kedua tadi indikatornya pengetahuan sama keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya kemarin itu minimal siswa itu menemukan 3 unsur seni yang mereka gambar. Kemudian untuk keterampilannya siswa itu mampu menggambar prinsip ritme yang ada di objek sekitar. Iya. Baik Pak, berarti area pengembangan yang sudah Bapak kembangkan itu ada 2, Pak ya. Yang pertama itu pengetahuannya, yang kedua itu adalah keterampilannya. Yang pengetahuannya itu Bapak menyampaikan tentang pengenalan seni rupa kepada peserta didik ya, unsur seni rupa ya. Sedangkan yang keterampilannya tadi menggambar, Pak ya, menggambar tentang ritme ya dalam seni rupa. Baik Pak, sejauh ini apakah menurut Bapak area pengembangannya itu apakah sudah berhasil, Pak?
atau belum? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, tetapi memang masih ada kekurangan. Oh iya, menurut Bapak sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada kekurangannya. Masih, tentu Ibu. Ya, bisakah Bapak ceritakan kembali Pak sedikit saja kekurangannya itu seperti apa? Mungkin kekurangannya itu kurang aktifnya beberapa siswa, perannya kurang dalam satu kelompok itu, dan juga ada yang mengerjakannya itu aja. Oh, Yang siswanya. menonjol ya siswa. Siswa yang menonjolnya, yang berarti yang terlihat Pak ya. Nah, berarti di sini berarti siswanya itu yang kurang aktif, ada sebagian yang tidak terlibat Pak ya. Nah, jadi kedepannya bagaimana ini Pak dengan kekurangan-kekurangan tersebut? Bagaimana kedepannya Bapak? Maksudnya lebih baik lagi untuk yang sudah Bapak lakukan kemarin. Bagaimana strategi Bapak, mungkin dari metode Bapak, ataupun langkah-langkah kedepannya biar supaya dapat terrealisasi dengan baik dari kegiatan proses pembelajaran dalam proses pembelajaran. Mungkin begini ya, menurut saya lebih ke minat siswa tadi. Apakah mungkin melakukan pendekatan dengan siswa auditori nanti senangnya siswanya, bahkan nanti dengan kinestetik, biar mereka lebih nyaman. Dan mungkin untuk biar mereka lebih berperan aktif itu mungkin kelompoknya dipecahkan lagi, mungkin terlalu banyak kesertaan itu dalam satu kelompok ini. Soalnya ada 6 kan kemarin itu dalam satu kelompok, mungkin lebih disederhanakan lagi ya. Iya, berarti Bapak sudah terpikirkan ya dari strateginya, dari pengelompokan siswanya. Mungkin pengelompokan siswanya terlalu banyak Pak ya, dan Bapak juga kedepannya ini strateginya ingin merubah gaya belajar anak ya, berdasarkan dia kenyamanan anak, maunya seperti apa itu Pak ya, tergantung dengan minat anak. Berarti secara tidak langsung Bapak kedepannya akan memberikan kebebasan kepada anak sesuai dengan minat mereka masing-masing. Baik Pak, mungkin hanya itu Pak ya di percakapan observasi kita kali ini Pak. Mudah-mudahan kedepannya apa yang sudah Bapak rencanakan, dari strateginya tadi, dari modelnya tadi, dari pengelompokannya tadi, siswa tersebut dapat direalisasikan dengan baik. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan merealisasikannya kembali, Pak? Mungkin ya kita jadwalkan lagi. Iya, jadwalkan lagi Pak ya. Secepatnya Pak ya. Kapan kan itu. Ya baik Pak, secepatnya saya tunggu Pak ya. Mudah-mudahan kedepannya dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya juga Pak ya. Sama-sama.